seperti ini, dia itu konsepnya aritmatika. Aritmatika kan bedanya kan ditambah atau berkurang semakin banyak, berkurang semakin sedikit, atau bertambah semakin banyak. Nah, penambahannya juga stabil, itu yang dinamakan sebagai beda. Oke, masuk ke soal. Diketahui di sini ada suatu tatanan kursi ya, yang dimana dia itu mulai belakang sampai depan dia itu selalu bertambah banyak. Jadi kesimpulannya yang belakang sedikit, semakin depan semakin banyak. Oke. Terus ada keterangan kalau jumlah kursi, banyaknya kursi yang paling atas itu 10. Maka 10 ini dia sebagai suku pertama atau A. A-nya 10. Terus di baris berikutnya selalu nambah 4. Berarti kan kalau mau diurutkan berarti kan U2-nya itu 14. Terus U3-nya itu 18. Nah, dari sini kan tahu toh bedanya itu adalah 4. A-nya dapat, bedanya dapat. Enak wes kalau sudah A sama bedanya dapat, berarti untuk mencari suku-suku selanjutnya atau untuk mencari jumlah itu mudah. Jadi tinggal masukkan aja rumusnya. Di sini ya ditanyakan jumlah kursi yang disediakan panitia untuk pertunjukan tersebut jika terdapat 6 baris ya. Berarti kesimpulannya dia itu tanya keseluruhan kursi itu ada berapa, mulai baris pertama sampai baris ke-6. Ya udah, berarti S6 yang ditanyakan. Tinggal dimasukkan rumus. S6 sama dengan N/2 dikali 2A. Ini rumusnya deret ya. Deret aritmatika. 2A plus N-1 kali beda. Karena A dan bedanya udah ketahuan, enak wis tinggal dimasukkan, terus tinggal kamu hitung secara teliti. Kenapa kok S6? Karena jumlah 6 baris semuanya dijumlah semua. Itu sama aja kalian menghitung deret. Oke, seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Di soal ini tetap sama ya, soal tentang barisan dan deret. Nah, tapi di sini konsepnya konsep geometri. Jadi soalnya saya baca dari awal. Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Jadi ceritanya itu ada tali panjang. Saya ilustrasikan seperti ini. Tali seret. Oke. Seret, gini ya. Nah, dia dipotong-potong 5 bagian yang panjangnya mengikuti barisan geometri. Jadi dari potongan pertama sampai potongan terakhir dia itu panjangnya itu semakin panjang ya, semakin ke sana semakin panjang. Ini misalkan potongan pertama, terus ini potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, terakhir potongan kelima. Nah, potongan pertama anggap aja sebagai U1 atau nama lain dari U1 ialah A. Suku pertama. Ini potongan kedua, ini potongan ketiga, ini potongan keempat, ini potongan kelima. Lalu diketahui selain ada 5 bagian dan tali terpendek itu panjangnya 6. Itu sudah jelas ya. Dari sini A-nya adalah 6 atau U1-nya itu 6 cm. Terus panjang tali terpanjang berarti U5 ya. U5-nya adalah 96. Nah, dari sini enak karena A-nya udah ketahuan, tinggal tugasmu mencari rasio. Ingat ya, ini bukan beda karena ini barisan geometri. Kamu kan nggak tahu rasionya berapa. Ini tiap suku itu dia itu dikali berapa kan nggak tahu. Nah, cara mencari rasio dari mana? Ya dari clue ini, dari clue-nya U5. Jadi dari sini bisa kamu uraikan U5 suku kelima. Kalau dia dijabarkan diuraikan nanti bentuknya AR A kali R pangkat N-1. Karena N-nya 5 ya 5 kurang 1 4. AR pangkat 4 sama dengan 96. Nah, karena A-nya udah ketemu 6, tinggal dimasukkan di sini. 6 kali R pangkat 4 sama dengan 96. Terus nanti R-nya ketemu. R pangkat 4 sama dengan, nah ini kamu kalikan ya. Kamu kalikan. Dibagi benda ruas. 96 bagi 6 berapa hasilnya? Ketemu deh, lalu diakarkan pangkat 4 hasilnya nanti. Ketemu nanti rasionya ketemu. Hasilnya berapa? Nah, kalau rasionya udah ketemu, A-nya udah ada, tinggal
dicari yang diminta di soal. Nah, dia maunya itu mencari panjang tali mula-mula. Nah, panjang tali mula-mula sama aja kamu menjumlahkan keseluruhan mulai dari suku pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Nah, itu sama aja mencari nilainya SN atau S5 karena ada 5 bagian tali ya. Nah, rumusnya SN-nya barisan geometri, inget-inget Arni Peri. A kali R pangkat N dikurangi 1 per Ri R min 1 tinggal dimasukkan. A-nya udah tahu toh, N-nya itu 5 karena diminta jumlah 5 sub pertama, rasionya udah tahu dari sini tadi. Nah, seperti itu anak-anak cara menyelesaikan soal cerita seperti ini, model seperti ini. Nah, untuk nomor 12 ini dia itu soal teoritis ya. Jadi kalian harus paham konsepnya bagaimana penerapan atau aplikasi turunan. Nah, turunan kan banyak macam-macamnya. Penerapannya banyak, bisa ke kemonotonan suatu fungsi kayak seperti ini. Dia itu bisa untuk mencari hubungannya kecepatan, percepatan dan jarak. Bisa juga mencari fungsi naik, fungsi turun. Nah, nilai maksimum minimum juga bisa. Nah, untuk soal seperti ini, nah dia itu harus sudah ada teorinya masing-masing. Jadi kan pertanyaannya kayak gini ya. Diketahui fungsi fx ini dengan f aksen x menyatakan turunannya. Jadi ada fungsi fx, kalau diturunkan tuh f aksen x. Nah, jika turunannya itu kurang dari 0, maka nanti grafik fungsinya akan apa ya? Kan lah, kalau pilihannya kan kalau nggak turun, naik atau stasioner atau stabil, diem stasioner itu. Nah, apa jawabannya? Nah, ini kalian harus ingat. Kalau turunannya lebih dari 0, berarti dia itu kurvanya selalu naik. Terus kalau kurang dari 0, dia turun. Kalau sama dengan 0, dia stasioner. Maka nomor 12 ini karena dia kurang dari 0, berarti dia turun. Seperti itu, harus ingat-ingat ya anak-anak. Ini ada gambarnya. Oke, next selanjutnya ini soal aplikasi turunan ya, yang tadi kamu belajar teorinya. Nah, sekarang penerapannya. Tadi kan udah disinggung toh kalau turunannya kurang dari 0 atau f aksen x-nya kurang dari 0, itu berarti dia itu bagaimana nanti grafiknya? Naik atau turun? Nah, ini ada soal. Ini bukan soal yang di latihan soal, bukan ini. Karena yang di latihan soal itu fungsinya salah ya, tipe. Nah, diketahui suatu grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2. Yang ditanyakan, dia itu nanti turun pada interval. Nah, udah ketahuan atau turun. Maka kalau turun nanti f aksennya, turunannya berarti turunan dari fungsi ini nanti f aksen x-nya dia kurang dari 0. Nah, ini nanti patokanmu untuk menghitung itu, menentukan intervalnya. Oke, di sini saya lampirkan juga step-stepnya. Yang pertama kamu harus menurunkan kurva ya. Step pertama, biar nggak lupa, saya kopikan lagi nih materi kelas 11. Jadi kan fungsinya kan y sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2. Diturunkan ya. Dengan y aksen sama dengan 3x kuadrat turunkan biasa 2 kali 6 12x plus 9. Nah, nanti kalau udah diturunkan step kedua, nah jika naik maka turunannya tadi lebih dari 0. Nah, terus kalau turun sebaliknya, karena yang diminta turun di soalnya berarti kan kurang dari 0. Sudah selesai, step pertama selesai, step kedua selesai. Terus step ketiga, cari nilai X dengan cara difaktorkan atau dipindah-pindah ruas tergantung persamaannya. Karena ini persamaan kuadrat yang ada 3 suku ya, 1, 2, 3. Nah, nanti dia faktorannya ada 2. 1, 2 gitu. Terus sebelah sini apa? Difaktorkan sampai ketemu nilai X-nya. X-nya berapa? Set. Atau X-nya berapa? Ada 2. Nah, kalau udah ketemu X-nya, ada step ketiga. Ini, cari nilai X dengan cara difaktorkan. Oh, ini sudah step ketiga. Kita ke step keempat. Tulislah intervalnya selesai. Nah, tadi kan udah dapat tau X-nya. Kamu tulis di garis bilangan. Misalnya X-nya sekian dan sekian. Terus dicek anak-anak, dicek ke sini. Ya.
dicek ke ini loh, nanti dia tuh harus kurang dari 0. Kamu ambil sampel, misalnya ambil sampel 0, nanti lihat 0 tuh letaknya ada di tengah, di sebelah kiri atau di kanan. Dicek di sini, ternyata dia bener kurang dari 0, berarti yang daerah tengah itu yang bener. Nah, nanti misalkan kalau yang bener yang tengah gini ya, berarti nanti nulisnya modelnya X geser, kok geser kayak gini simbolnya. Kalau yang bener tuh yang daerah samping-samping gini, nah nanti modelnya kayak gini, X-nya kurang dari sekian atau X-nya lebih dari sekian. Jadi stepnya seperti itu, ada 4 step, jangan lupa. Soal integral, soal nomor 14. Nah, ini mudah juga ya anak-anak ya. Jadi dari sini kalian bisa pakai cara perkalian atau pakai cara kalian kalikan air mancur dulu. Kalian kali pelangi dulu baru diintegralkan. Nah, di sini saya pakai kali pelangi dulu ya. Jadi dari sini kan ada integral bla 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 bla. Nah, fungsinya kok F. Fungsinya ini saya kalikan dulu. Kali pelangi. Berarti X kali 3X, 3X kuadrat. X kali 1 plus X, 3 kali 3X plus 9X. Plus 9X, 3 kali 1 plus 3. Ingat ini masih belum diintegralkan loh ya, kamu masih mengolah rumusnya. Sudah selesai, nah baru diintegralkan. Jangan lupa cara mengintegralkan rumusnya. Nah, ini saya ambil 1 karena ini operasinya penjumlahan, berarti dia mengintegralnya tiap masing-masing suku diintegralkan satu-satu. Saya beri contoh 1 dulu saya integralkan. Jadi 3X kuadrat saya integralkan ya. Coba hasilnya nanti sama dengan, jangan lupa rumusnya kan 3 ini kan sebagai koefisien, berarti kan 3 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 3. Udah gitu toh. Jangan lupa nanti ada plus C. Diselesaikan. Terus untuk X, nah X biasa ini koefisiennya itu 1. Nah kalau diintegralkan kan